kedua akan menceritakan sejarah Wali Songo. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faras Madasa Fabila, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Putri Lutfiana Zifah, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Jani Natasha Prastia, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Astrid Koirunia, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Audia Bitra Widodo, nomor absen 8. Kami akan menceritakan sejarah Wali Songo. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Ia memulai dakwah pertamanya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Dwarawati. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan sebuah Masjid Agung Demak. Dan yang menjadi penerus perjuangan dakwahnya di Demak adalah Raden Zainal Abidin atau yang biasa dikenal Sunan Demak. Metode dakwah Sunan Ampel terkenal karena keunikannya, di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi baik dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, dan ritual untuk menggambarkan keragaman tradisi Muslim secara keseluruhan. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Ampel, Surabaya. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Beliau berasal dari wilayah Maghribi, Afrika Utara. Namun hingga saat ini belum diketahui sejarah, tempat, dan tahun kelahirannya. Beliau diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali lainnya. Beliau berasal dari keluarga muslim yang taat. Kendati beliau belajar agama Islam dari kecil. Namun hingga saat ini belum diketahui siapa saja gurunya hingga beliau menjadi ulama. Pada abad ke-14, beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara. Beliau berlabuh di desa Lereng, Gresik. Saat itu Gresik merupakan bandar kerajaan Majapahit. Tentu saja masyarakatnya banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik, beliau menjadi pedagang dan tabib. Di sela-sela itu, beliau berdakwah. Beliau berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Beliau berdakwah di tempat terbuka dekat pelabuhan agar masyarakat tidak terkejut dengan ajaran baru yang dibawanya. Beliau berhasil mengundang simpati masyarakat, termasuk Raja Brawijaya. Akhirnya beliau menjadi Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Selain pandai berdagang, beliau juga memiliki jiwa sosial tinggi. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang dianggap sebelah mata oleh ajaran agama Hindu. Karena strategi dakwah inilah, agama Islam secara berturut-turut dapat diterima di masyarakat setempat. Sunan Giri merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak yang merupakan balik asal Timur Tengah. Selama dikandung, ayah Sunan Giri, Maulana Ishak, diusir oleh mertuanya karena tidak mau meninggalkan agama Islam. Ibunya sakit-sakitan dan merana. Setelah melahirkan Sunan Giri, ibunya meninggal dunia dan terjadi wabah yang sangat besar. Diduga wabah tersebut akibat dari kelahiran Sunan Giri. Sunan Giri dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan di tengah sungai dan ditemukan oleh Nyai Pinanti yang akan menuju ke Bali. Oleh Nyai Pinanti, Sunan Giri diangkat menjadi putranya dan diberi nama Joko Samudra karena ditemukan di tengah samudra. Selama beranjak dewasa, Sunan Giri dipondok pesantrenkan di Ampel Denta di bawah naungan Sunan Ampel. Setelah lulus dari pondok pesantren, Sunan Giri pergi haji dan menimba ilmu di Mekah. Sepulangnya, ia mendirikan pondok pesantren di Gresik dan menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah dengan seni lokal, diantaranya tembang atau lagu dan permainan anak-anak. Agama Islam menyebar sangat luas pada masa Sunan Giri.
dan Sunan Giri meninggal pada tahun 1509. Sunan Bonang atau Raden Makhdum. Raden Makhdum atau yang biasa disebut Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau yang biasa disebut Nyai Ageng Manila. Ada yang mengatakan bahwa Dewi Condrowati, ibu dari Sunan Bonang, merupakan putri dari Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertabumi. Sehingga Sunan Bonang merupakan Pangeran Majapahit. Sebab ibunya putri dari Raja Majapahit dan ayahnya menantu dari Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti yang kita ketahui, orang Jawa sangat mengemari wayang dan musik gamelan. Oleh karena itu, Sunan Bonang menciptakan gending-gending atau lagu Jawa yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini disebut dengan sekaten. Sunan Derajat ialah salah satu Sunan Wali Songo. Beliau mempunyai nama kecil yaitu Raden Qasim dan mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Beliau lahir di kota Surabaya pada tahun 1470 dan wafat di Kabupaten Paciran pada tahun 1522. Beliau anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat pertama kali melakukan dakwah di daerah Lamongan dengan mendirikan surau kecil yang berada di Desa Jelak. Sistem yang diajarkan Sunan Derajat yaitu etos kerja keras, pengangkatan kemiskinan, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat pernah mendapatkan gelar Sunan Mayang Madu karena beliau pernah mengajarkan agama Islam dan menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan warga yang makmur. Sekian penjelasan sejarah Wali Songo dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.